Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran PPKN kelas 7 SPEM Talum SMP Ma'arif Miftahul Ulum. Bab 4. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagian A2. Keberagaman agama, ras, dan antar golongan. Selamat belajar. Baiklah anak-anak, pada bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada bagian A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia, kita sudah sampai pada keberagaman agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, kita akan bahas tentang keberagaman agama. Indonesia yang terletak di daerah Khatulistiwa dengan iklim tropisnya menjadikan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di samping itu, Indonesia juga terletak di posisi yang strategis, berada di jalur perdagangan internasional, menjadikan bangsa asing berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Pedagang India datang ke Indonesia dengan membawa ajaran agama Hindu dan Buddha sekitar abad ke-5 Masehi. Sedangkan ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol menyebarkan ajaran agama Katolik dan bangsa Belanda menyebarkan ajaran Kristen Protestan. Sedangkan pedagang dari Cina menyebarkan ajaran agama Konghucu. Berbagai ajaran agama dapat diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan sebelumnya, seperti animisme dan dinamisme. Saat ini, pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama yang pertama adalah agama Islam, dianut oleh 87,18% dari penduduk Indonesia. Amatilah tabel berikut. Yang kedua, agama Kristen Protestan, dianut 6,96% dari penduduk Indonesia. Silakan dilihat dan diamati tabel berikut. Selanjutnya, agama Kristen Katolik dianut oleh 2,9% dari penduduk Indonesia. Yang keempat, agama Hindu dianut oleh 1,69% dari penduduk Indonesia. Yang kelima, agama Buddha dianut oleh 0,72% dari penduduk Indonesia. Sedangkan agama Konghucu dianut oleh 0,05% penduduk Indonesia. Setelah keragaman agama, kita membahas keberagaman ras. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografi wilayah Indonesia. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ciri-ciri fisik tersebut meliputi warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya.
Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain: 1. Ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid ada di Sumatera, ada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan juga ada di Sulawesi. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Warna kulit sawo matang. Bentuk muka bulat. Tinggi badan 150 hingga 165 cm. Yang kedua adalah ras Melanesoid. Ras Melanesoid mendiami beberapa daerah di Indonesia, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Warna kulit hitam, bentuk muka bulat, oval, dan tinggi badan antara 160 hingga 170 cm. Yang ketiga adalah ras Asiatic Mongoloid. Ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras Asiatic Mongoloid ini tersebar di seluruh Indonesia. Ciri-ciri fisiknya adalah warna kulit kuning. Bentuk mukanya adalah bulat oval. Sedangkan tinggi badannya adalah 155 hingga 165 cm. Ras yang keempat adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid adalah ras dari orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika yang ada di Indonesia. Ciri-ciri fisiknya adalah warna kulit putih, bentuk mukanya lonjong, serta tinggi badan 165 hingga 180 cm. Selanjutnya, kita akan bahas keberagaman antar golongan. Di Indonesia, di samping terdapat keberagaman suku, agama, dan ras, juga terdapat keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat terdiri dari struktur masyarakat horizontal dan vertikal. Dari horizontal ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Sedangkan vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam ilmu sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut dengan social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial, sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai adanya kelompok-kelompok yang berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Demikianlah materi tentang keberagaman ras, agama, dan antar golongan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.